Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku sekalian ya dah. Hari ini kita bisa bertemu lagi di kelas virtual. Namun sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba salah satu memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Baik, terima kasih anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Apakah suara saya jelas? Jelas, Tat. Apakah gambarnya terlihat, Nak? Terlihat. Baik, saya lihat ini yang sudah join ada 28 kurang 2 anak, semoga segera menyusul. Nah, sebelum pelajaran dimulai, coba anak-anak, adakah yang masih ingat pelajaran pertemuan yang kemarin? Masih tentang alga atau ganggang. Ya, bagus. Tentang klasifikasi alga yang bermacam-macam berdasarkan pigmennya serta pemanfaatan alga untuk bahan pangan. Saya Tat, Ya, ada alga yang merugikan karena mengeluarkan racun sehingga bisa membunuh ikan secara massal. oke, benar, bagus sekali. Nah, anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi tetap di protista ya, tak? Tapi hari ini materinya adalah protista mirip jamur. Nah, oke anak-anak, kemarin saya sudah share materi bahan ajar dan jurnal penelitian ilmiah yang kaitannya dengan protista mirip jamur. Ada yang sudah membaca atau mempelajari? Sudah. Coba Haris, apa yang sudah kamu pelajari atau pahami dari jurnal tersebut? Tentang penyakit di ikan pada kolam oleh jamur seperti kapas. Tapi jamur kok bisa hidup di air ya? Berarti itu bukan jamur sungguhnya mungkin. Ya, betul, oke benar. Memang itu protista mirip seperti kapas, maka disebut protista mirip jamur. Karena memang hari ini kita akan belajar itu. Nah, anak-anak, hari ini kalau lihat saya membawa ikan ya, yang di bagian luar tubuhnya ada bintik-bintik putih seperti kapas. Terlihat ya? Hari ini kita belajar protista mirip jamur dengan tujuan apa? Agar kamu bisa menganalisis ciri-ciri dari protista mirip jamur tadi, terus membandingkan kelompok di dalamnya. Setelah membandingkan, kamu akan bisa menganalisis peranan protista mirip jamur itu serta menghubungkan peranan tersebut. Dan sudah tahu peranannya dihubungkan. Sekarang perhatikan presentasi berikut ini. Nah, protista mirip jamur dibagi menjadi dua, ya kan? Ada Oomicotina atau Oomycota atau jamur air dan Myxomycotina atau Myxomycota atau jamur lendir. Nah, ada yang ingin ditanyakan dari presentasi ini atau PowerPoint ini? Siapa yang mau bertanya atau kurang jelas? Berarti jamur air disisihkan itu bisa reproduksi seksual dan aseksual, Berarti jamur air bisa seksual atau seksual. Ada yang bisa menjawab, membantu menjawab Gale? Ya Tat, saya tahu Tat. Betul Tat yang dikatakan Gale Tat. Ada dua cara, yaitu dengan seksual dan dengan aseksual. Dengan seksualnya yaitu dengan penyatuan gamet singami yang tadi. Sedangkan aseksualnya dengan membentuk spora, yaitu zoospora. Sekian Tat, terima kasih. Oke, nah sekarang saya tanya, apa itu zoospora? Ada yang tahu apa itu zoospora? Saya Tat. Ya, Ganindra. Spora yang memiliki alat gerak sehingga bisa bergerak di air. Nah, spora yang punya alat gerak sehingga gerak. Alat geraknya apa, Ganindra? Flagel atau bulu cambuk. Benar, bagus sekali. Maka disebut zoo ya, dari kata zoo ya atau hewan dan spora. Berarti sporanya punya alat gerak seperti hewan punya alat gerak sehingga bisa bergerak aktif, yaitu berenang di air. Ternyata di permukaan tubuhnya ada bercak-bercak seperti kapas ya. Nah, ini sekarang. Nah, ini yang akan kamu selesaikan hari ini tentang peranan protista mirip jamur. Nah, sekarang kamu masuk ke Google Classroom-nya, kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi. Nah, selamat berdiskusi.
Baik, sekarang kita selesai diskusinya, presentasi. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan. Tolong di-share ke temannya ya. Presentasinya biar bisa dibaca. Coba kelompok 1, silakan presentasikan. Baik, yang pertama adalah identifikasi masalah. 1. Berdasarkan wacana yang telah kalian baca, apakah yang dapat kalian jadikan sebagai identifikasi masalah? Menurut kelompok kami, identifikasi pada masalah ini adalah 1. Mengapa ikan tersebut sampai terinfeksi jamur air pada permukaan tubuhnya? 2. Apa dampak yang akan dialami oleh ikan yang mengalami infeksi jamur air tersebut? 3. Bagaimana cara mengatasi infeksi pada ikan tersebut sehingga bisa menyelamatkan kehidupan ikan? Jika kasus pada ikan nila tersebut tidak segera ditangani, maka dampak apa saja yang akan terjadi? Jika kasus jamur pada ikan nila tidak segera ditangani, maka ikan akan mengalami infeksi serius dan bahkan kematian, serta akan menyebar ke ikan lain dan merugikan petani ikan. Oke, bagus. Nah, sekarang kelompok 4 silahkan mempresentasikan hasil diskusi kelompokmu. Serangan saprolegnia dapat dihindari dengan melakukan perawatan yang baik terhadap kondisi akuarium, terutama dengan menjaga kualitas air selalu dalam kondisi optimal. Hindari pemeliharaan ikan dengan keberadaan tinggi untuk mencegah terjadinya luka, dan selalu menjaga ikan agar mendapat gizi yang memadai. Dan para lakukan pengobatan selain dengan fungisida khusus ikan, perakuan dengan PK, formalin, dan penggunaan rimpang kunit serta daun ketapang kering ke dalam kolam atau akuarium dapat pula mengobati serangan saprolegnia. Ada yang menanggapi dari Bayaki? Selain Ya, dengan silakan. cara tersebut, bisa juga dengan menjaga kebersihan air kolam dengan pemberian filter, gelembung udara, serta melakukan pergantian air secara teratur. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian tadi, memang benar ya, penyakit jamur pada ikan ini salah satunya disebabkan oleh protista mirip jamur, yaitu saprolegnia. Nah, cirinya seperti ini ya, timbul seperti kapas-kapas putih pada tubuh ikan. Dia bisa berkembang biak dengan cara seksual tadi, dengan singgami, maupun aseksual dengan membentuk zoospora. Ini sporanya ada di sini. Bagus, hasilnya itu. Terus tadi alternatif pemecahannya ada yang secara mekanik dengan kualitas air dan dengan biologi, pemberian daun ketapang kering yang membantu penyembuhan luka. Terima kasih. Bagus, itu alternatifnya. Nah, sekarang tibalah kita pada akhir pembelajaran. Coba ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita pada pertemuan hari ini? Saya tak. Ya. Protista mirip jamur dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu jamur air atau Oomycota dan jamur lendir atau Myxomycota, berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya. Bagus, ada yang lain? Penyakit pada permukaan kuburan disebabkan oleh protista mirip jamur dari kelompok Oomycota yang bisa dijaga dengan 2 cara, yaitu menjaga kualitas air dan penggunaan daun ketapang kering maupun rimpang-rimpangan. Kerjakan ya toh post testnya pada Google Form yang baru saja saya berikan di Google Classroom. Selamat bekerja. Ada salah satu yang bisa merefleksi tentang pelajaran hari ini? Dari belajar hari ini, kita mengetahui tentang protista yang mirip dengan jamur, serta peranannya yang cenderung merugikan karena bisa menginfeksi tanaman dan ikan. Tapi, dari hasil diskusi dengan teman-teman tadi, saya tahu beberapa alternatif mengatasi masalah tersebut. Ya, terima kasih. Jadi kalau kalian ada kesulitan ya, kita diskusikan di grup biologi di WA itu. Untuk menutup pelajaran hari ini dan ungkapan rasa syukur, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih anak-anakku. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.